terapi ya. Jadi terapi yang sebelum sebelum terapi itu keluarkan napas 1 kali, terus ngucap wujud, terus bilang Gusti dandani raganganku kanthi wujud selamet. Hal doa itu, ucapan itu bisa diganti bahasa Indonesia, bahasa lokal atau bahasa apapun. Yang penting endingnya seperti itu. Tujuannya kata-katanya Gusti dandani raganganku kanthi wujud selamet. Nah, di situ bisanya bahasanya bahasa lokal atau bahasa daerah atau bahasa apa saja itu bisa. Yang penting seperti itu ya. Terus keluarkan apa 1 kali itu tidak ada masalah. Jadi bebas mau bahasa apa saja, enggak harus bahasa Jawa, ya enggak harus bahasa Jawa. Karena Kang Sito bisanya bahasa Jawa dan bahasa Indonesia pun Kang Sito enggak begitu pandai. Jadi enaknya bahasa Jawa itu. Terus tentang puasa dulur. Tentang puasa. Tentang puasa, ini banyak saudara-saudara kita yang masih belum begitu paham. Ini Kang Susito memberikan arahan puasa 24 jam atau jam 6 sore ketemu jam 6 sore, itu mulainya jam 6 sore sampai ketemu jam 6 sore berikutnya, itu makan atau sahurnya itu nanti setelah jam 6 lewat 5 menit. Ya, setelah jam 6 lewat 5 menit. Kalaupun terpaksa lebih dari jam 6, 5 menit ya enggak apa-apa. Ataupun terpaksa enggak ada waktu, wah ini aku harus jam 6 juga enggak apa-apa ya. Jadi enggak harus seperti itu. Kalaupun bisa, ini arahan Kang Sito kalaupun bisa ya. Untuk mengawali puasa sebelum jam 6 makan dulu lengkap itu ya. Terus kalau puasa jam 6 itu, jam 6 sore ketemu jam 6 sore itu makannya 1 kali ya. Jadi 1 porsi itu nanti saman makan selesainya jam berapa, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit atau 1 jam pun enggak apa-apa. Yang penting 1 porsi selesai dan minum air putih itu secukupnya. Dan Kang Jito tidak memberikan arahan memperbolehkan rokok atau minum kopi ya, itu tidak memperbolehkan, tidak mengarahkan ya. Arahannya Kang Jito makan dan minum. Kalaupun sampean mau ngopi dan rokok itu hak sampean ya, bukan arahan dari Kang Jito. Kalau Kang Jito memberikan arahan setelah makan 1 porsi dan minum air putih itu cukup, itu arahan Kang Jito. Tapi kalaupun sampean mau rokok dan kopi atau wedang ya, itu terserah sampean. Kang Jito tidak melarang. Ini ya perlu dipahami. Dan soal berapa harinya terserah. Dan untuk kapan mulainya terserah ya. Kalaupun tentang pati geni itu bagusnya seperti ini. Setelah melakukan puasa 24 jam minimal 7 hari itu kalau bisa itu pati geni ya, itu di dalam kamar. Kalaupun tidak punya tempat khusus ya enggak usah dipaksakan pati geni ini, atau bisa berdiam ya, bisa dilakukan di area tapi banyak-banyaklah diam, itu aja ya. Terus di situ sampean enggak harus memaksakan aku harus cari tempat yang sunyi dan lain sebagainya. Kalaupun sampean belum siap, enggak usah dipaksakan ya. Endingnya puasa 7 hari 24 jam itu dituntut ketulusan, keikhlasan. Jadi puasa jangan arogan atau emosi, angkoro. Aku puasa harus seperti ini, dapat ini, harus minta ini. Enggak, lakukan dengan ketulusan dan keikhlasan. Itu paling utama. Jadi yang paling mudah dicerna, sesuatu dilakukan dengan ketulusan dan keikhlasan, itu Gusti Allah atau Tuhan atau Yang Maha Kuasa atau Sang Yang Widiwasa itu tidak akan selip untuk memberikan barokahnya atau kemuliaannya ya, atau wujud kuasanya itu ya. Jadi puasa pati geni itu alangkah bagusnya kalau setelah ditutup, setelah
mutih 7 hari atau lebih ya. Jadi puasa tuh 24 jam lebih dari 7 hari itu bagusnya terus pati geni. Tapi kalaupun tidak pati geni pun tidak apa-apa ya itu. Jadi pati geni mulainya pun jam 6 sore sampai ketemu jam 6 sore lagi. Jadi cukup sehari semalam atau satu malam satu hari ya atau 24 jam. Lebih dari itu Kang Jito tidak memberikan arahan. Terus tentang puasa los atau ngebleng 3 hari 3 malam. Makna dari ngebleng kalau menurut Kang Jito tidak harus di dalam kamar. Kalaupun saudara-saudara ngebleng di dalam kamar itu enggak ada masalah. Ya. Yang penting sampean punya waktu, keluarga menyetujui, jadi enggak ada pertentangan di antara keluarga, di antara batin. Ya. Dan setelah ngebleng 3 hari 3 malam, kalaupun mau ditutup pati geni itu dipersilahkan. Kang Jito tidak melarang ya. Tapi dari arahan Kang Jito, dari ngebleng itu saja itu sudah luar biasa kalaupun sampean bisa ya. Dan semua dilakukan dengan ketulusan, jangan dilakukan dengan angkoro itu. Terus tentang puasa mutih sudah ya, mutih itu cukup makan nasi dan minum. Selain itu Kang Jito tidak memberikan arahan ya. Kalaupun sampean ingin mutih makan yang lain itu silahkan. Dan kalaupun nasi enggak ada nasi putih, ya nasi jagung, nasi apa adanya itu enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Yang jelas dari puasa makna perjalanan itu semua harus dilakukan dengan ketulusan atau keikhlasan atau pasrah cul sumeleh gitu ya. Terus tentang puasa minum air putih 18 hari. Nah, ini yang sering jadi permasalahan. Sampean melakukan puasa minum air putih selama 18 hari itu enggak langsung serta-merta sesuai dengan keinginan sampean. Karena puasa minum air putih selama 18 hari itu kalau dawuh secara suworo wujud kuasane wujud utuh dawuh itu sampean enggak akan mendapat kliknya, enggak akan mendapat ngehnya, enggak akan mendapat keberkahan sing sejatinya. Karena puasa itu harus dilakukan runtut ya, enggak harus dipaksakan dalam aku pengen melakukan puasa minum air 18 hari itu enggak apa-apa, tapi sampean jangan berharap langsung mendapat sesuai dengan apa yang sampean inginkan. Meskipun toh itu juga dapat berkahnya atau wujud kuasanya, tapi mungkin semua itu harus dilakukan dengan tahapan-tahapannya. Terus banyak yang tanya, kalau puasa itu enggak boleh tidur, Kang. Nah, puasa itu Kang Jito enggak melarang tidur ya. Kalau sampean bisa tidur silahkan tidur, kalau enggak bisa jangan dipaksakan. Nah, itu arahannya Kang Jito. Maka dari itu saudaraku, dengan arahan ini pada kesempatan ini Kang Jito menjawab tentang hal terapi bisa dilakukan siapapun tanpa harus permisi Kang Jito, dan bahasanya semua bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Kalau bahasa Inggris, bahasa Amerika, bahasa Jepang, bahasa Korea, yang penting endingnya seperti itu ya, bahasa suku, bahasa lokal wis pokoknya bisa bebas. Dan kalaupun ada yang harus dipaksakan pakai bahasa Jawa, itu pun enggak apa-apa. Tapi Kang Jito tidak menekan harus bahasa Jawa, tidak. Bahasa lazime sampean bisane menerima, itu ya. Mungkin saudaraku yang lain, kalaupun ada tambahan, Kang Jito menyarankan semua yang dilakukan kontak dalam arahan-arahan Kang Sujito, mohon sampean-sampean melakukan dengan ketulusan. Jangan selalu berharap, aku kok belum dapat dawuh, itu semua adalah kuasanya. Jadi, sing moho kuwasa itu enggak akan salah untuk memberi dan tahu kapan waktunya ya. Kalau sampean selalu memaksakan, itu nanti sampean sendiri yang hasilnya kurang bagus. Karena sesuatu itu harus dipahami dengan ketulusan. Beda, pemikiran sifat dengan penjiwaan itu beda. Kalau sifat mempunyai keinginan harus, dan harus. Tapi kalau puasa itu dilakukan harus bisa, puasa itu bagus. Tapi kalau harus memaksa, aku kok orang didawuhi, saya kok belum didawuhi. Nah, itu namanya saman angkoro.
Padahal sesuatu yang dijalankan dengan kemurkaan itu hasilnya pun tidak sesuai dengan konteks apa yang dilakukan, yaitu jati diri selamat. Ya, itu makanya saudara-saudara, ini harapan Kang Sito, mudah-mudahan Kang Sito memberikan arahan, mendapatkan kesempatan untuk memberikan arahan dalam satu hari itu malam ini sudah 3 kali. Ini semua demi kebaikan kita semua, demi seduluran kita. Saya harapkan deskripsi, saya ulangi lagi, mohon dicantumkan, jangan sampai ada arogan atau hal yang merugikan salah satu pihak, ya, demi kebaikan. Tondo bekti ini Kang Sito untuk sampeyan, yaitu selalu memberikan arahan dan menjalin persaudaraan supaya sedulur-sedulur mendapatkan keselamatan. Ya, berkah wujud, ucap, wujud kanthi selamat. Matur suwun, rahayu, rahayu, rahayu.